Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan kognitif Song Piaget untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Ibu Dian Novita Rahmatin, MPD. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ifnaila Zaina Febrianisa dengan NIM 2422002, Prodi Pendidikan Matematika Semester 2, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Song Piaget merupakan seorang ilmuwan, filsuf, dan juga psikologi terkenal yang ada di Swiss, yang lahir pada tanggal 9 Agustus 1896. Song Piaget merupakan orang yang paling terkenal karena teorinya tentang perkembangan kognitif, yang melihat bagaimana anak-anak berkembang secara intelektual. Sebelum masuk ke teori kognitif, kita akan bahas kognitif itu sendiri. Kognitif adalah kegiatan mental yang dapat menjadikan seseorang mengaitkan, menilai, dan memberikan rangsangan terhadap suatu kejadian yang menghasilkan sebuah pengetahuan pada seorang anak. Kemudian kita akan berlanjut pada teori kognitif. Teori kognitif adalah teori pembelajaran yang lebih berfokus pada bagaimana proses belajar anak daripada hasil belajar. Jika dalam proses belajarnya sudah bagus, otomatis hasil belajarnya pun akan memuaskan. Menurut Piaget, tahapan perkembangan kognitif seorang anak ada 4 tahapan. Yang pertama, tahap sensori motor. Yang kedua, tahap praoperasional. Yang ketiga, tahap operasional konkret. Dan yang terakhir, tahap operasional formal. Baik, kita akan berlanjut kepada tahap sensori motor. Tahap sensori motor adalah tahap pertama dalam teori Piaget. Dalam tahap ini, bayi akan mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui pengalaman sensorik, seperti melihat dan mendengar, dengan tindakan motorik seperti menggapai dan menyentuh. Perkembangan utama dalam tahap sensori motor adalah pemahaman bahwa ada objek dan peristiwa terjadi di dunia secara alami dari tindakannya sendiri. Video ini adalah salah satu contoh tahap sensori motor. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu perkembangan utama dalam tahap ini adalah anak akan melakukan sesuatu atas dasar kemauannya sendiri, seperti melihat dan juga meraba objek yang ada di depannya. Kemudian tahap praoperasional. Tahap praoperasional adalah tahap kedua yang dimulai sekitar anak umur 2-7 tahun. Selama tahap ini anak berpikir simbolik tapi belum menggunakan operasi kognitif. Artinya anak tidak bisa menggunakan logika atau mengubah atau menggabungkan atau memisahkan ide atau pikiran. Pada tahap ini anak mampu mengembangkan konsepnya menggunakan bahasa sederhana, mampu mengelompokkan objek secara tunggal dan mencolok, serta mampu mengumpulkan benda-benda berdasarkan kriteria. Inilah contoh dari tahap kedua. Pada tahap ini, anak akan mulai mengembangkan daya ingat dan imajinasi, serta mulai memahami sesuatu secara simbolik. Seperti video tersebut, anak dapat menunjukkan benda sesuai dengan kriteria warna yang telah diminta. Kemudian, kita masuk pada tahap operasional konkret. Perkembangan kognitif anak di tahap ini berlangsung sekitar usia 7 hingga 11 tahun, yang ditandai dengan perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional. Piaget menganggap tahap operasional konkret ini sebagai titik balik utama dalam perkembangan kognitif anak. Pada tahapan ini, anak cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran logis, tetapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Meskipun begitu, anak belum bisa berpikir secara abstrak atau hipotesis. Dalam tahap ini, menurut Piaget menjadi titik balik utama dalam perkembangan kognitif karena anak sudah mulai dapat memecahkan masalah sederhana. Seperti video ini, anak dapat memecahkan masalah matematis secara sederhana, serta mampu mengurutkan benda atau objek yang berbeda ukuran dari benda terkecil ke yang terbesar, karena dalam tahap ini menjadi awal pemikiran logis seorang anak. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap operasional formal. Tahap terakhir menurut Piaget dimulai sekitar umur 12 tahun dan berlangsung hingga dewasa. Saat memasuki tahap ini, anak memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan memanipulasi idenya. Anak juga bisa melakukan perhitungan matematis, berpikir kreatif, menggunakan penalaran abstrak, dan membayangkan hasil dari tindakan tertentu. Seperti dalam video tersebut, anak berusia 13 tahun yang sedang mengutarakan perasaan atau idenya melalui gambar. Dari sini dapat dilihat bahwa anak sudah memiliki kemampuan untuk berpikir abstrak dengan memanipulasi ide atau mengutarakan sesuatu yang ada di kepalanya. Pendidikan bukan hanya membimbing anak menjadi dewasa, namun pendidikan adalah dapat menciptakan generasi yang mampu menciptakan hal-hal yang baru. Jadilah penemu atau inovator dan jangan sampai menjadi konformis. Karya Jean Piaget.
Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang telah saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan juga semoga kita bisa menjadi generasi yang dapat menciptakan hal-hal yang baik. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.